setelah sempat tak mendapatkan izin dari klubnya SC Heerenveen untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia U23 yang tak masuk kalender FIFA. Namun selaku ketua PSSI Erick Thohir berhasil melakukan lobby-melobi yang dahsyat sehingga pihak klub mau melepaskan sang pemain jelang pertandingan Indonesia versus Qatar yang akan berlangsung malam nanti. Sementara itu, dengan bergabungnya Nathan Choaon membuat kekuatan timnas Indonesia kini semakin komplit. Bahkan pelatih Qatar menilai Indonesia akan semakin sulit untuk dihentikan. Lobby dahsyat Erick Thohir. Jelang menghadapi match pertama melawan tuan rumah, sang pelatih timnas Indonesia sedikit mengeluhkan ketidakberadaan beberapa pemain yang ia panggil. Namun ia optimis bahwa setelah semua pemain komplit, timnas Indonesia U23 punya peluang besar untuk menampilkan kekuatan terbaik. Kabar mengenai Nathan Choaon yang simpang siur untuk waktu yang lama akhirnya kini sudah jelas. Lobby Erick Thohir dengan Heerenveen membuat pemain serba bisa itu bisa bergabung dengan timnas Indonesia U23. Erick Thohir mengabarkan bahwa Heerenveen melepas Nathan Choaon pada tanggal 14 April atau sehari sebelum laga pembuka melawan Qatar. Dikabarkan pemain berusia 22 tahun itu tengah dalam perjalanan menuju Qatar. Kami baru mendapatkan kabar baik bahwa Nathan bisa tampil di Piala Asia U23. Nathan akan bergabung di Doha tanggal 15 pagi, ujar Erick Thohir dikutip dari laman PSSI. Satu pemain dikorbankan. Sementara itu, dengan bergabungnya Nathan Cho ke skuad Garuda di Piala Asia U23, maka akan ada satu pemain, terutama di lini belakang, yang menjadi korban pencoretan agar kuota skuad tetap 23 orang. Meski begitu, PSSI masih belum mengumumkan secara resmi 23 nama timnas U23 Indonesia. Sementara itu, dengan bergabungnya Nathan Choaon semakin menyuntik kekuatan timnas U23 Indonesia yang akan menghuni grup A bersama dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Sebelumnya, skuad asuhan Sintayong sudah diperkuat seluruh pemain terbaik yang merumput di Liga 1. Meski Nathan Choaon datang, Sintayong belum memutuskan siapa pemain yang akan dicoret. Seperti diketahui, setiap tim dipersilahkan mengganti pemain hamin 6 jam sebelum kick-off pertandingan. Disinyalir pemain-pemain di posisi bek sayap bisa dicoret Sintayong, seperti Rio Fahmi, Pratama Arhan, Doni Tripamungkas, dan Zaki Ashraf. Itu artinya PSSI berupaya semaksimal mungkin agar pemain-pemain dapat bergabung, baik pemain dari Liga 1 maupun yang bermain di luar negeri. Dan saya bersyukur meski membutuhkan waktu, tapi hampir seluruh pemain dilepas klubnya, kata Erick Thohir dikutip dari laman PSSI. Reaksi pelatih Qatar. Bergabungnya Nathan Choaon ke skuad Indonesia sendiri bahkan sampai ke telinga calon lawan pertama Indonesia di pertandingan pembuka Piala Asia U23. Jelang pertandingan perdana melawan Indonesia, Ilidio Vale memamerkan dua hal yang membuat rasa percaya diri timnya meningkat. Pertama adalah dukungan penuh yang diberikan Federasi Sepak Bola Qatar. Menurutnya, pihak federasi telah memberikan yang terbaik kepada timnas U23 Qatar. Asosiasi Sepak Bola Qatar telah menyediakan semua yang kami butuhkan, mulai dari infrastruktur hingga fasilitas. Meski mendapatkan para pendukung, timnas Indonesia yang dari segi pengalaman jauh lebih unggul. Mengingat skuad Garuda berisikan sejumlah pemain senior yang bermain di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Bahkan dengan bergabungnya Nathan Cho akan semakin sulit menghadapi timnas Indonesia. Line up Indonesia. Timnas Indonesia U23 dipastikan bakal diperkuat Nathan Choaon di Piala Asia U23 2024. Mari menengok kepada kemungkinan line up yang bakal diturunkan Sintayong untuk ajang ini. Dan pada malam nanti, Timnas Indonesia U23 akan membuka petualangan di Piala Asia U23 2024 dengan menghadapi tuan rumah Qatar. Selagi Nathan belum tentu tersedia di laga kontra Qatar, kehadirannya dalam skuad Sintayong tentu saja menambah opsi. Dalam kondisi yang sempurna dengan adanya Nathan Choaon, bagaimana formasi ideal Timnas Indonesia U23? Di bawah mister gawang Hernando Ari tentunya lebih diunggulkan ketimbang Adi Satrio dan Dava Fasya.
Jika Sintayong masih menggunakan skema 3 back seperti halnya di Timnas Indonesia Senior, maka Rizky Ridho diharapkan bekerja sama dengan Justin Hubner dan Muhammad Ferrari. Hal itu tentunya dengan catatan bahwa Hubner benar-benar jadi memperkuat Timnas Indonesia U23. Hingga kini Kerezo Osaka selaku klubnya masih belum melepas sang bek tengah. Di posisi sayap kanan, Ilham Rio Fahmi adalah nama yang diunggulkan. Dia akan mengawal sisi sayap bersama Nathan Choaon yang mengisi sayap kiri. Nathan Choaon dan Pratama Arhan adalah pilihan yang solid. Namun merujuk laga kontra Vietnam di Jakarta bulan lalu, Arhan bisa masuk sebagai pengganti di babak kedua selagi Nathan menjadi starter. Di lini tengah, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Witan Sulaiman diperkirakan akan menjadi trio yang bisa mengendalikan bola. Sementara itu, Rafael Struijk dan Ramadan Sananta akan bekerja sama di lini serang. Keduanya sudah berpengalaman bermain bersama sejak kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada September tahun lalu. Dan kita doakan saja semoga dengan bergabungnya Nathan Cho, Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia U23. Bukan hanya lolos ke semifinal, tapi bisa bermain di laga final. Meski cukup berat, namun bukan tak ada yang tak mungkin dalam dunia sepak bola. Jadi itulah reaksi pelatih Qatar melihat Nathan Cho lengkapi kekuatan Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.